Tapi The Retreat bakal bahas apa aja sih, Ci? Pernah gak sih kamu berpikir buat apa orang itu perlu berdoa? Padahal Tuhan itu kan tahu segalanya. Nah, di Retreat bakalan dibahas kenapa sih orang perlu bertekun berdoa dan bagaimana sih cara berdoa yang baik dan benar. Dan masih banyak lagi deh yang bakal dibahas di sana. Menarik juga ya, Ci ya? Iya, makanya yuk buruan daftar. Yuk. Shalom jemaat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya teman-teman, kalau kita boleh mengingat beberapa minggu yang lalu, dunia sempat digemparkan oleh sebuah berita ya. Sebuah berita di mana ketika launchingnya BTS Meal, sebuah restoran berinisial MCD dipenuhi oleh beribu-ribu pelanggan. Nah teman-teman, kalau kita bisa lihat bagaimana ARMY atau fansnya BTS sebegitu inginnya untuk mendapatkan BTS Meal tersebut, dari situ kita bisa sama-sama belajar dan merenungkan bagaimana dengan kita. Apakah kita juga punya kerinduan yang sama, keinginan yang sama untuk datang kepada Tuhan kita? Untuk itu, aku mengundang kita semua masing-masing untuk menenangkan diri kita pada waktu ini, mempersiapkan hati kita memasuki dalam ibadah pada pagi hari ini. Undang masing-masing dari kita untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada waktu ini kami meluangkan waktu kami secara khusus untuk bersekutu bersama di dalam waktu ini dengan-Mu ya Tuhan. Kami mengundang-Mu untuk hadir di dalam ruang online ini, beribadah sama dengan kami, dan terlebih lagi Engkau hadir di dalam hati kami untuk bisa bersekutu di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, dan kiranya ibadah ini bisa kami ikuti dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, sertai jalannya ibadah pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat sebuah pujian yang kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, haleluya, pujilah. Kita pujikan pujian ini kepada Tuhan. Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita yang adalah Esa, Tuhan yang agung. Hanya satu, yaitu adalah Dia sendiri. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Bait yang pertama. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terbatas. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Bait yang kedua. Hai dunia, soraklah, angkat suaramu
Ya rekan-rekan semua, mari kita sama-sama membuka ayat pembuka kita yang diambil dari Mazmur 40 ayatnya yang ke-9. Aku akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 40 ayat 9 berkata demikian. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya teman-teman, dari ayat ini dan dari tema hari ini, kita mau sama-sama belajar. Sebenarnya apa sih dasar yang benar dari melakukan kehendak Tuhan? Apakah hanya dengan melakukan hukum Taurat saja sudah cukup? Ibaratnya teman-teman, selayaknya sebuah cermin yang digunakan oleh seorang dokter gigi. Dengan cermin itu dokter gigi bisa melihat apakah ada lubang dalam gigi kita. Namun, ternyata cermin tersebut tidak bisa membantu seorang dokter untuk menutupi atau menambal lubang-lubang tersebut. Walaupun cermin tersebut memang bisa membantu kita untuk mengenali lubang-lubang dalam gigi kita. Ya teman-teman, sama seperti hukum Taurat. Hukum Taurat memang dapat membantu kita untuk mengenali dosa-dosa. Tetapi hukum Taurat tidak bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari hukum Taurat itu. Sesuatu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita membutuhkan sesuatu untuk membersihkan lubang atau menutupi lubang dalam gigi kita. Demikian juga kita membutuhkan sesuatu itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan bersyukur teman-teman kalau kita ternyata punya Tuhan. Tuhan yang mampu untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa tersebut. Mari dengan rasa penuh syukur kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi kita katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Efesus 1 ayat 7 pernah berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi teman-teman, dengan sukacita kita katakan Tuhan yang memberi kita kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
Sungguh indah pujian yang kita naikkan bagi Tuhan kita. Dan saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan dosa kita. Dan aku mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk membawa diri di dalam doa pengakuan dosa melalui ayat yang akan aku bacakan dari Matius 7 ayat 21. Aku akan bacakan untuk kita semua. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Teman-teman semuanya, selama kita masih ada di dunia, di bumi ini, kita sangat struggle untuk taat pada kehendak Bapa. Dan bahkan seringkali kita gagal untuk mentaatinya. Karena kita kadang lebih menyukai untuk mentaati kehendak kita sendiri. Sehingga kita jatuh di dalam sebuah kegagalan. Tapi mungkin di dalam kehidupan kita di dunia memang hal tersebut itu sangat mungkin untuk terjadi. Akan tetapi Tuhan tidak ingin kita untuk mengalami hal tersebut dan lupa begitu saja, menganggap hal itu seperti hal-hal yang biasa. Jatuh, gagal, dan kemudian lupa, yang kemudian dianggap seperti hal biasa. Tidak demikian. Melainkan Tuhan ingin kita untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, membawanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini aku mengajak kita semua untuk mengakui segala kegagalan, kejatuhan, kegagalan dan kejatuhan kita dalam taat pada kehendak Bapa. Mari kita akui di dalam doa pribadi kita. Aku mengundang masing-masing dari kita untuk mengangkat doa pengakuan dosa, dan nanti aku akan tutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami menyadari bahwa sulit sekali bagi kami untuk taat pada kehendak-Mu. Kami menyadari sekali bahwa terkadang lebih mudah bagi kami untuk mentaati kehendak kami sendiri. Karena mungkin sesuatu yang menurut kami lebih baik di dalam pandangan kami. Dan membuat kami membutakan mata kami terhadap kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami tahu hal tersebut tidaklah benar. Ampuni kami dalam ketidaksempurnaan kami. Ampuni kami Tuhan, dan kiranya Engkau tetap hadir bagi kami. Dan menguatkan kami, berikan kami kekuatan untuk mampu menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang mau untuk mentaati pada kehendak-Mu. Walaupun sulit, walaupun banyak yang harus dikorbankan. Tapi kiranya Tuhan sendirilah yang menguatkan kami. Inilah doa pengakuan dosa yang kami telah sampaikan kepadamu. Dan kiranya Engkau menerima doa kami. Dan kiranya Engkau menyucikan kami kembali oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, ini adalah berita anugerah dari Tuhan bagi kita semua yang telah mengaku dosa kita pada bagian sebelumnya, pada saat pengakuan dosa. Aku akan baca bagi kita semua, Mazmur 103 ayat 17-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Teman-teman, Tuhan itu tidak selamanya memiliki wajah sebagai Tuhan yang selalu murka dan selalu akan menghukum kita ketika kita jatuh atau gagal. Tidak. Tapi Tuhan adalah kasih. Dan ini dari ayat ini kita mendapatkan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ia mengasihi kita, bahkan di tengah kegagalan dan kejatuhan kita. Oleh karena itu, ini merupakan berita anugerah bagi kita semua yang telah menaikkan doa pengakuan dosa kita bagi Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mengasihi kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, seseorang pernah berkata,
bahwa hukum di dunia ini, kita hidup bukan hanya untuk menaati hukum, tetapi hukum itulah sendiri yang diciptakan untuk kita semua manusia boleh memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai hukum Taurat. Bagaimana cara menyikapi hukum Taurat yang benar? Apakah kita menaati hukum Taurat karena kita takut melanggar hukum tersebut? Ataukah kita menjalankan hukum Taurat tersebut karena rasa kasih kita, rasa syukur kita kepada sosok yang melebihi hukum Taurat tersebut? Mari teman-teman, untuk mempersiapkan hati kita mau sama-sama merenungkan betapa ajaibnya anugerah grace yang Tuhan sudah berikan kepada kita. All these pieces. All These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari teman-teman, kita angkat pujian dari awal. You take our failure, you take our weakness. You take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Rekan muda, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali bersekutu di dalam doa. Kami boleh bersama-sama beribadah di hari ini, di hari perhentian yang Tuhan berikan buat kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kami boleh mengerti firman Tuhan, sehingga selagi kami muda, kami boleh terus berpegang pada firman Tuhan dan mewujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami
Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita hari ini adalah Christ and the Commandment. Dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Rekan muda, tentu kita ingat dan pernah dengar cerita. Atau jangan-jangan sudah bosan sama kisah hidup Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah tokoh pejuang India. Kita tahu dia ditembak mati. Ketika dia ditembak mati, tubuhnya terkulai. Konon di saku bajunya ada kitab kecil lusuh yang menjadi pegangan hidupnya, yaitu kitab Khotbah di Bukit. Khotbah di Bukit pasal 5 sampai pasal 7 Injil Matius. Dia sangat kagum dengan ajaran Tuhan Yesus. Sampai akhir hidupnya, tapi dia tidak pernah menjadi Kristen. Kenapa? Karena dia kecewa dengan hidup orang Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Yang pandai dan mengerti isi Alkitab tapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia menolak menjadi Kristen tapi dia tidak menolak Yesus sebagai tokoh idolanya. Dia mengatakan, seandainya orang Kristen menjalankan hidupnya seperti apa yang diteladankan Yesus Kristus, yang tertulis di dalam Alkitab, saya yakin India sudah menjadi Kristen hari ini. Rekan muda, ini sebuah pukulan yang telak untuk kekristenan. Jangan-jangan untuk kita semua, hidup kita tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. John Newton, seorang pedagang budak yang bertobat, yang mengubah lagu Amazing Grace. Dia juga seorang penulis setelah dia bertobat. Dia berpesan kepada sahabat-sahabatnya yang memerlukan nasihat rohaninya. Dia berkata, mengabaikan hakikat dan rancangan hukum Tuhan merupakan dasar awal kesalahan kehidupan keberagamaan kita. Jadi kita sungguh-sungguh harus meyakini dan mendalami hakikat dan rancangan hukum-hukum Tuhan. Pertanyaan ini tetap relevan sampai saat ini. Mungkin banyak daripada kita bingung atau tidak pasti mengenai peranan hukum Taurat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20 ini sangat penting.
Di sini Yesus menjelaskan posisi hukum Taurat dalam kehidupan orang Kristen. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah 5 kitab dalam Perjanjian Lama yang dikenal sebagai hukum atau Torah dalam bahasa Ibrani, sehingga dikatakan hukum Taurat. Dan juga punya pengertian yang luas bermacam-macam seperti perintah, peraturan, instruksi. Nah, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Apa yang dimaksud Yesus ketika dia berbicara soal hukum Taurat dalam khotbah di bukit? Kalau kita perhatikan Matius pasal 5 ayat 17. Yesus membedakan dan menyebut hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada hukum Taurat, 5 kitab, ada kitab para nabi. Lalu Matius pasal 5 ayat 19 Yesus juga berbicara tentang hukum dalam arti peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Jadi Yesus bicara tentang hukum sebagai peraturan khusus yang Tuhan berikan kepada umat Israel dalam hukum Taurat dan juga kitab para nabi untuk mengatur hidup orang-orang Israel. Hidup moralnya, keagamaannya, hubungan sosial dan politik. Jadi Tuhan sungguh-sungguh memberikan banyak aturan-aturan untuk menata kehidupan bangsa Israel. Dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 48, Yesus juga menekankan peranan hukum sebagai perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada umatnya melalui Musa. Jadi hukum Taurat tidak lain adalah hukum atau peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan agar menjadi baik dan harmoni. Apa yang dikatakan Yesus tentang Taurat ini? Dalam ayat yang ke-17 dan 18, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Itu hal pertama yang kita renungkan hari ini. Nah, dalam pelayanannya Tuhan Yesus Kristus dalam mengajar ketika dia mulai melayani, pengajarannya tidak biasa buat orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ajaran Yesus mereka katakan ini bertentangan dengan kebiasaan kita. Ini bertentangan dengan budaya kita dan kebiasaan kita. Jangan-jangan Yesus ini ingin merubah. Yesus ini bertentangan dengan ajaran resmi orang Yahudi pada masa itu. Dan mereka berpikir ini juga bertentangan dengan ajaran para nabi dan hukum-hukum. Jadi buat telinga orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang diucapkan Yesus seakan-akan ingin menghapus hukum Taurat. Ingin menghapus aturan agama dan semua peraturan yang diagungkan oleh mereka. Ketakutan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus akan menyingkirkan hukum sebagai sarana mendapatkan pahala. Dan tidak ada orang yang akan berusaha memelihara hukum itu lagi. Itu yang mereka takutkan. Hukum akan kehilangan gigi, tidak mampu menggigit orang lain. Manusia akan hidup sesukanya, mereka berpikir seperti itu. Yesus berkata, jangan salah. Dikatakan saya tidak datang untuk meniadakan atau tidak untuk menghapus hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Yesus tidak datang untuk melayani hukum itu, tapi untuk sepenuhnya memenuhi serta menggenapi hukum Taurat. Dia mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus datang untuk menggenapi. Apa artinya menggenapi? Plerosai artinya memenuhi, mencakup, dan kesimpulan keseluruhannya. Jadi Tuhan tidak ingin mencabut hukum Taurat dari kitab Perjanjian Lama. Tapi sungguh-sungguh ingin membawa intinya ke permukaan. Menampilkan isinya secara utuh. Jadi menggenapi artinya Tuhan Yesus ingin mentaati hukum Taurat itu secara sempurna. Dalam Matius pasal 5 ayat 17b sangat tegas. Dia ingin mentaati
Dan juga Yesus menggenapi berarti menggenapi nubuat perjanjian lama. Menggenapi bagian-bagian perjanjian lama yang merupakan pernyataan tentang kedatangan Kristus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sangat tegas. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Tuhan, bermanfaat untuk mengajar, menegur, mengoreksi, dan sebagainya. Jadi Alkitab bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi, mentaati, menjalankan, memenuhi hukum Taurat. Agar dilakukan dengan sungguh-sungguh, lebih mengangkat isinya, harkatnya untuk dilakukan oleh bangsa Yahudi. Hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan sangat penting buat kita. Yesus datang untuk mentaati, menggenapi, melakukan hukum Taurat. Kita diajak juga sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan yang mengajar kita, menegur kita, menguatkan kita, dan dapat membimbing kita ke jalan yang baik. Lalu hal yang kedua yang kita perlu renungkan adalah akan mengalami kebesaran ketika kita mengikut atau taat kepada hukum itu. Ayat 19. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Apa yang mau kita katakan di sini sebagai anak-anak muda? Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, meniadakan. Dalam King James dipakai kata break, melanggar. Atau ada juga menerjemahkan mengendurkan, mengurangi, melanggar, membatalkan. Jadi meniadakan seringkali bukan berarti kita diajak supaya kita tidak melanggar, tidak mengendurkan, tidak mengurangi tentang firman Tuhan. Kita harus mentaati, bahkan di sini mengajarkan. Ayat 19, siapa yang melakukan dan mengajarkannya. Jadi kita diajak bukan mengurangi, bukan mencabut, tetapi kita mentaati dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam terang kasih Tuhan. Ini yang perlu kita camkan. Kita diajak ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita mengajarkan firman Tuhan, kita mendalami dan melakukannya. Kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh tinggi di hadapan Tuhan di kerajaan surga. Tapi ketika kita tidak mematuhinya, kita menjadi yang paling kecil, yang paling rendah di kerajaan surga. Pertanyaan, bagaimana caranya kita mentaati hukum? Bagaimana caranya kita mengajar hukum itu? Bagaimana caranya kita bisa meniadakan hukum itu dalam hidup kita supaya menjadi besar di kerajaan surga? Bagian ketiga ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dari sekalian, di zaman Tuhan Yesus Kristus atau di zaman Perjanjian Lama, bagaimana cara orang-orang Yahudi dan ahli Taurat itu melakukan hukum-hukumnya? Kita bisa bayangkan hukum Taurat itu biasanya orang-orang Yahudi ada 10 hukum Taurat yang harus dipatuhi. Dan juga 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Lalu hukum Taurat itu juga menjadi 284 perintah.
dan 365 larangan. 284 itu adalah jumlah tulang kita dalam tubuh kita. 365 larangan berarti 1 tahun dalam hidup kita itu 365. Jadi kita bisa bayangkan hidup kita itu setiap hari orang-orang Farisi sungguh-sungguh diatur oleh perintah-perintah itu. Tapi ahli Taurat, orang Farisi hanya mematuhi secara lahiriah. Tidak didasarkan pada kasih. Nggak segan-segan mereka merugikan, menyiksa sesamanya. Misalnya, mereka itu biasanya harus mentaati hukum-hukum. Di hari Sabat nggak boleh bekerja sama sekali. Dan ketika ada yang bekerja, maka itu akan mendapatkan hukuman. Jadi kebenaran mereka adalah kebenaran yang lahiriah berdasarkan hukum. Hanya mentaati secara aturan. Tapi mereka nggak paham. Bahkan mereka tidak mengerti maknanya. Tuntutan Tuhan Yesus lebih radikal. Kebenaran yang sungguh-sungguh adalah ketika hati ini patuh kepada Allah. Bagaimana melakukan firman Tuhan. Bagaimana berbuat dalam terang firman Tuhan. Dengan hati kita. Kepatuhan batinia daripada akal budi. Dan motivasi kita. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kita diajak sebagai orang-orang Kristen, anak-anak muda. Hidup kerohanian kita adalah hidup yang setia kepada firman Tuhan. Kita tidak pernah mengurangi firman Tuhan. Cari yang enak, cari yang gampang. Kalau yang berat nggak mau dilakukan, yang mudah-mudah sajalah, yang enteng-enteng sajalah, karena yang lain berat. Sehingga bisa melakukan dosa-dosa yang kecil. Nggak apa-apalah, mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi Tuhan mengajak kita agar kita sungguh-sungguh ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukannya dengan hati kita. Karena itulah yang disenangi Allah. Allah menilik hati manusia. Apa itu hati? Hati itu pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, kehendak kita. Jadi Yesus mau kita sebagai anak-anak muda memiliki hati, yaitu pikiran, perasaan, keinginan, kemauan, kehendak yang sungguh-sungguh didasarkan pada firman Tuhan. Yang sungguh-sungguh kita lakukan dengan hati, sehingga hati kita terpancar kehidupan yang dalam terang firman Tuhan. Yesus mau orang Kristen itu sungguh-sungguh menjadi pengikutnya, meneladani dia, bukan meneladani orang-orang Farisi. Biarlah firman Tuhan kali ini mengajak kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan keagamaan yang didasarkan oleh hati kita, yang diterangi firman Tuhan, dan kita lakukan dalam hidup kita dan terpancar dalam seluruh aktivitas kita. Amin. Jemaat dewasa muda dan youth and teens, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami untuk memiliki kehidupan kerohanian yang didasarkan kepada terang firman Tuhan. Sehingga kehendak kami, keinginan kami, kemauan kami, pikiran kami ada dalam terang firman Tuhan. Sehingga hidup keagamaan kami memancarkan kasih Tuhan dan meneladan kepada Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami yang terus berperang melawan penyebaran pandemi COVID-19. Berkati kami sebagai anak muda agar kami boleh menjaga protokol dengan baik. Kami boleh sehat sehingga tubuh kami boleh terus sehat dan jauh dari terpapar COVID-19. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami. Biarlah seluruh rakyat Indonesia boleh sadar untuk terus menjaga kesehatannya dan mengikuti protokol COVID-19. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Kami juga berdoa buat kami, anak-anak muda, Yutin dan KDM. Kau memberkati kami. Kami bersyukur kami di masa liburan ini. Biar kami boleh mengisi liburan kami dengan baik, supaya dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang kelas dan sekolah yang lebih tinggi. Berkati teman-teman kami yang sedang menantikan hasil UMPTN, Kau memberkati agar dimanapun kami boleh ditetapkan. Kami percaya itu adalah karya Tuhan dalam hidup kami yang patut kami syukuri. Tuhan berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Kami tahu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak pekerjaan dan usaha yang terganggu. Biar pekerjaan dan usaha orang tua kami tidak terganggu, boleh berjalan dengan baik. Berkati keluarga kami dengan nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkekurangan. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan keluarga kami. Berkatilah kami juga Tuhan, dengarkan setiap doa-doa dan harapan kami. Karena Tuhan mendengarkan, menguduskan dan mengabulkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Aku akan bacakan untuk kita semua. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah teman-teman, mari kita persiapkan persembahan kita untuk memberikannya. Rekan-rekan bisa scan barcode di layar yang tertera di hadapan saudara, rekan-rekan masing-masing. Dan untuk meresponi akan ayat persembahan kita, mari kita mengangkat pujian Apalah Arti Ibadahmu. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa bagi kami, anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian daripada berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, biarlah juga kami boleh terus mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami, karena Engkau telah memberikan diri-Mu sebagai penebusan dosa untuk diri kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar kami boleh juga memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ya rekan-rekan semua, kita sebagai umatnya yang sudah ditebus olehnya, mari hari ini kita sama-sama berkomitmen untuk menjalankan hukum Taurat karena kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat pujian kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya. Kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya. Sanjung rajamu. Bawa padanya segenap talentamu. Serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu. Hidup lurus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita angkat baitnya yang kedua, waktu suka atau waktu duka. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya. Sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kita angkat baitnya yang ketiga, dan layanilah dengan setia. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya. Sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu.
Mari sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tapi The Retreat bakal bahas apa aja sih, Ci? Pernah gak sih kamu berpikir buat apa orang itu perlu berdoa? Padahal Tuhan itu kan tahu segalanya. Nah, di Retreat bakalan dibahas kenapa sih orang perlu bertekun berdoa dan bagaimana sih cara berdoa yang baik dan benar. Dan masih banyak lagi deh yang bakal dibahas di sana. Menarik juga ya, Ci ya? Iya, makanya yuk buruan daftar. Yuk.